Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin, aku tamu dari Jejak Si Fitri. Namaku Nur. Halo semuanya. Hai. Nah, kali ini aku mau sharing tentang menu sehat di bulan Ramadan. Jadi ceritanya kita ini mau bikin ala-ala menu diet gitu ya. Nah, untuk menunya apa, kita ambil atau kita bikin sesuatu yang bahannya gampang banget ditemukan di dapur kita. Ini tentu saja sangat hemat, praktis, dan ekonomis. Yuk Mas, lihat dulu nih bahan-bahannya apa aja. Di sini ada kacang panjang, nanti kita ambil secukupnya. Kemudian ada timun, kita juga nggak pakai satu utuh ini nggak ya, kita pakai secukupnya aja nanti karena ini untuk porsi satu orang aja. Lalu ada kelapa parut, kemudian ada petai Cina atau kalau di Jawa ini istilahnya lamtoro. Kemudian ada lagi kemangi. Lalu untuk bumbu uleknya ada cabai merah, kemudian cabai rawit, lalu ada daun jeruk, bawang putih, terasi, lalu ada kencur, kemudian gula merah. Nah, untuk bahan-bahan uleknya ini kita pakai secukupnya ya. Jadi nggak perlu, misal kalian nggak suka pedes nih, cabai rawitnya cukup dipakein 2 aja gitu. Lalu nggak suka kencur nih, kencurnya bisa di skip aja gitu. Nah, setelah bahan-bahannya semua siap, kita mulai proses mengiris ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita mengiris-iris biar steril, kita pakai apa jenenge? Sarung luas pilih. Pertama, kita potong-potong dulu kacangnya. Saya ambil 2 helai kacang panjang. Jadi nggak usah banyak-banyak karena kita hanya pakai untuk 1 porsi. Sekarang kita cacah nih, timun dicacah guys ya. Ini tutorial cara menyacah timunnya, bukan mencacah hatimu. Jika sudah, langsung dimasukkan ke dalam wadah. Nah, udah secukupnya timun. Setelah itu kita masukkan petai Cina atau lamtoro, familiar di bahasa Jawanya ya guys. Enak ini buat botok toro. Masukkan secukupnya lamtoro. Lalu kita masukin kemanginya secukupnya aja. Ketika semua bahan udah siap, sambil nunggu waktu berbuka, kita siapin bumbu uleknya ya. Untuk bumbu uleknya ini sesuai yang kita jelasin di awal tadi, ada cabai merah dan temen-temennya. Yuk mari kita ulek. 2000 years later. Nah, bumbunya udah jadi. Nah, setelah bumbunya jadi, sekarang kita campur bumbu ulekan dengan kelapa parut. Kita masukin secukupnya aja ya. Kalau memang harus semuanya, masukin semuanya, tapi kita cocokin juga ya. Artinya bumbunya segini, kelapanya segini, cocok nggak, pas nggak, nanti rasanya enak nggak gitu. Nah, di sini tadi aku pakai 1/4 kelapa ya. Nah, karena sambalnya masih banyak, kita masukin semua kelapanya. Oke, ketika bumbu dan kelapa parut sudah tercampur, kita masukin ke sayurnya. Bumbunya sudah masuk, lalu kita campur dengan sayurannya. Nah, biar luas kita pakai sarung tangan plastik aja ya, agar air dari si mentimun tadi bisa bener-bener keluar airnya ya.
Sekarang saatnya kita makan. Jadi proses membuat terancamnya udah selesai. Nah, biasanya ketika menyajikan aku pakai sayuran ini sebagai seratnya. Jadi aku tetap konsumsi nasi, konsumsi protein hewani, kemudian ada seratnya. Nah, cara platingnya pun ada ketentuannya ya, di versi aku ada aturannya. Mari kita plating. Oh iya, tadi aku bilang kan aku masih konsumsi nasi, masih konsumsi proteinnya bisa hewani ataupun nabati ya. Nah, di sini karena lagi berusaha mengkonsumsi makanan sehat, nah untuk nasinya aku pakai 3 sendok nasi. Sendoknya yang standar ya, jadi nggak yang terlalu besar banget. Kita ambil 3 sendok nasi. Nah, ketika nasinya udah 3 sendok, kita masukin sayurnya. Nah, oh ya, aku tadi lupa sampaikan, untuk platingnya sendiri biasanya aku pakai setelan 3 plating. Jadi 1 piring itu separohnya untuk sayur atau serat, 1/4-nya untuk nasi, 1/4-nya lagi untuk lauk pauk atau proteinnya. Kita langsung masukin sayurnya. Ingat ya, untuk sayurnya kita pakai setengahnya atau separohnya. Ini untuk membantu pencernaan kita. Makanya saya pakai banyak serat. Nah, piringnya juga nggak perlu terlalu besar ya, karena piring yang terlalu besar juga akan mempengaruhi jumlah makanan yang tertata di dalamnya. Setelah sayur, kita ambil lauknya atau proteinnya. Di sini aku pakai tahu, tempe sama ayam. Karena nasinya sedikit, untuk nutrisi lainnya diambil dari lauknya. Jadi nih untuk lauknya agak banyak ya guys nih ya. Aku pakai 3 lembar tahu, sama untuk protein hewannya pakai ayam. Lalu untuk tempenya ini kenapa nggak dipakai? Karena dirasa tahunya udah cukup banyak ya. Jadi ada 3 tahu sama 1 ayam itu sudah sangat cukup mengenyangkan. Jadi tempenya ini tadi hanya sebagai opsi. Kalau pengen tahunya dikurangin, bisa tempenya yang dimasukin seperti itu. Nah, ini tampilan menu buka puasa ala-ala tamu jejak si Fitri. 1/4 nasi, 1/4 lauk pauk, dan setengah serat atau sayuran. Selamat mencoba.